Alhamdulillahi rabbil alamin adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillahi rabbil alamin adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillahi rabbil alamin adada ma baina dzalik. Alhamdulillahi rabbil alamin adada ma huwa khaliq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man yusalli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta bis salati alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu ay yusalla alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama tambagi salatu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Para asatidz, ikhwatal iman, anak-anakku, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dikaruniakan olehnya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur. Lalu dengan kesyukuran itu Allah tambah lagi nikmat untuk kita. Dan semakin banyak nikmat membuat kita semakin bersyukur. Jangan sampai ada kelalaian di hati ini. Jangan sampai ada kekufuran akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekufuran hanyalah akan mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Semua kita berlindung kepadanya. Salawat dan salam atas hamba pilihannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga beliau yang mulia, para sahabat setia radhiyallahu anhum. Kecintaan kepada mereka insyaallah membuat kita terus istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, kita baca kitab Al-Adhkar ini bil khusus untuk anak-anakku para santri dan jamaah halaqah subuh. Saya ingin sampaikan sebuah solawat, yang solawat ini ditulis oleh Mbah Khalil Bangkalan, Madura, yang sangat terkenal itu, orang alim, bahkan bahrul ilm, ya, lautan ilmu. Dan kita masyarakat Indonesia khususnya sangat mengetahui dan memahami tentang bagaimana perjuangan beliau dalam dakwah dan perjuangan beliau untuk negeri Indonesia yang kita cintai ini. Redaksi solawat itu banyak. Yang sama kita sepakati adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lalu ada redaksi solawat-solawat yang lain, sebagaimana yang saya baca dalam muqaddimah tadi adalah solawat yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man yusalli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
kama amarta bis salati alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu ay yusalla alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama tambaghi salatu alaihi. Kita ini memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita punya keterbatasan. Artinya bilangannya kadang kita tidak sanggup memperbanyak. 10 rasanya udah banyak, 100 lebih banyak lagi, 1000. Kira-kira ada nggak anak-anakku santri yang sanggup satu hari solawat 1000 kali? Insya Allah ya, rencana yang baik, azam, insya Allah perbanyak solawat untuk baginda Rasulullah. Nah, karena kita merasa baru sedikit solawat kita untuk baginda Rasulullah, maka redaksinya kalimatnya begini: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi, sebanyak bilangan orang yang bersolawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, ya Allah limpahkan solawat untuk baginda Rasulullah bi'adadi man lam yusalli alaihi, sebanyak bilangan yang bersolawat, sebanyak bilangan orang yang tidak bersolawat. Artinya sebanyak makhluk manusia itulah limpahkan solawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya, ya saya tidak sebutkan yang lain. Lalu Mbah Khalil juga begitu, beliau nulis solawat itu. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa kita amalkan, khususnya untuk anak-anakku para santri. Kalau bisa bacalah malam hari 7 kali, atau selesai sholat fardu bacalah 7 kali. Kaitannya dengan ilmu dan kaitannya Allah kumpulkan kita dengan orang-orang soleh. Kita baca sholawat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, begini salawat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, ya Allah limpahkan salawat untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan, salawat, taj'aluna biha, yang kau jadikan dengan salawat itu, kau jadikan kami min ahlil ilmi, menjadi ahli ilmu, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Kalau bahasa pesantren dulu, insya Allah dapat ilmu laduni, ilmu yang Allah karuniakan kepada kita. Cara belajarnya gimana? Ya belajar.
Lalu bagaimana? Banyak-banyak taqarrub kepada Allah, banyak-banyak kecintaannya kepada Rasulullah SAW, nanti Allah berikan ilmu. Saya punya teman dulu di pesantren, waktu seleksi tes masuk pesantren, alhamdulillah nggak lulus. Tapi kebijakan pesantren, karena ini dari jauh, dari Jawa Barat, datang ke sana sudah jauh-jauh kok nggak lulus. Akhirnya diterima terpaksa dengan catatan. Masuklah santri ini, dan subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, santri ini masya Allah belajarnya cepat, hafalannya kuat, pemahamannya tinggi, dan kita teman-temannya ngelihat dia kayaknya jarang pegang buku, tapi setiap ditanya apa oleh guru dia bisa jawab, ulangan dia cerdas sekali bisa menjawab, dan begitu. Kadang-kadang di kelas tidur. Nah, ini banyak yang ngamalin ini. Ya. Gitu. Di kelas itu tidur. Tapi nanti kalau guru tanya, dia bisa jawab. Atau kalau dipersilakan oleh guru dia bertanya, langsung dia nanya nyambung dengan apa yang disampaikan. Tapi saya sampaikan ini pengecualian ya. Jangan ambil tidurnya. Tidur saja dia bisa begitu, gimana kalau dia nggak tidur? Dan masya Allah ilmu apa saja, eksaknya, ilmu agamanya, Al-Qur'annya, hebat anak itu. Mudah-mudahan antum semua juga diberikan karunia ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, ilmu lahir batin insyaallah. Yang kedua, wa tahsyuruna bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana. Minta kepada Allah, ya Allah, dengan salawat kepada baginda Rasulullah itu, dengan keberkahan salawat, kau kumpulkan kami bersama hamba-hambamu yang saleh. Kau kumpulkan kami bersama hamba-hambamu yang saleh fi dunyana wa ukhrana, dunia dan akhirat. Senang melihat wajah-wajah yang indah ini. Insya Allah wajah-wajah orang soleh semuanya. Merasa nggak kalau jadi orang soleh? Alhamdulillah. Ya, siapa sih orang soleh? Kriteria soleh itu apa? Ya, saya dapat dari guru saya. Siapa orang soleh? Man huwa soleh? Siapa orang soleh? Al-qaim bihuquqillahi wa huquqi ibadihi. Orang soleh adalah orang yang menegakkan hak-hak Allah dan menegakkan hak-hak hamba-hamba Allah. Ya, menegakkan hak Allah sudah keniscayaan. Kita sebagai makhluk tunduk dan patuh kepada Allah, hak Allah harus kita penuhi. Yang kedua, hak hamba-hamba Allah juga harus ditunaikan dengan baik. Ada pengalaman saya bersama dengan seorang syekh guru kami dari Mesir. Ini biasa, kita sholat berjamaah di masjid. Ada tetangga yang dia rajin terus berjamaah di masjid. Suatu saat kita bilang kepada syekh ini, syekh, tetangga kita yang soleh ini sedang sakit. Dia tanya, sayang sekali katanya kalau dia dianggap orang soleh, tapi kenapa dia biarkan keluarganya belum berhijab? Kewajiban dia adalah mengajarkan, mendidik keluarganya untuk menutup aurat. Sayang, dianya rajin ke masjid, tapi kenapa dia tidak mendorong, mendidik, bahkan memaksa
keluarganya, istrinya, anak-anak wanitanya untuk berhijab menutup aurat. Bukankah ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Artinya kewajiban atau hak hamba Allah harus ditunaikan. Mudah-mudahan kalau kita suka disebut soleh, kita tidak GR. Tapi yang kedua, mudah-mudahan ini menjadi doa buat kita semuanya. Dan siapa orang soleh, sekali lagi, al-qaim bihuquqillahi wa huquqi ibadihi, menegakkan hak Allah dan menegakkan hak hamba Allah. Baik ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini solawat mudah-mudahan dapat kita amalkan. Dan menariknya urusan solawat, dapat ijazah, tidak dapat ijazah, silakan diamalkan. Coba saya mau tanya, apakah memakai imamah ini antum yakini sebagai sunnah? Yakin sebagai sunnah? Kalau yakin sebagai sunnah, dapat ijazah, tidak dapat ijazah, pakai imamah ini silakan pakai. Mengapa? Karena sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya biasanya kalau kita dapat ijazah, perasaan hati lebih mantep, gitu. Perasaan hati lebih tambah yakin itu. Tapi dalam urusan amal-amal saleh silakan diamalkan, termasuk misalnya memakai imamah ini. Baik ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sholawat tadi bisa dicatat, bisa kita hafalkan, bisa kita pahami, lalu kita amalkan. Sholawat untuk baginda Rasulullah SAW, sekaligus doa kita minta kepada Allah, Allah jadikan kita ahli ilm, insyaallah zahiran wa batinan. Yang kedua, Allah kumpulkan kita bersama hamba-hamba Allah yang saleh di dunia sampai dengan akhirat nanti. Baik, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Adhkar ini, ilal musannif Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau angkat kaki tapi rasanya tidak enak. Kenapa? Lebih tinggi daripada kitab, lebih tinggi daripada yang ada di sini. Kecuali mejanya lebih tinggi, barangkali tidak apa-apa, ya. Tapi ada bantal. Ya, tapi kalau seperti ini artinya saya lebih senang kakinya di bawah, tidak di atas. Kecuali tidak ada meja, tidak ada kitab di sini. Baik, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Ini kitab Al-Adhkar ini zikir-zikirnya banyak, tapi belum kita masuk pada bab-bab itu, masih awal-awal. Kita lanjutkan berikutnya. Faslun i'lam annahu yambagi liman balaghahu syai'un fi fadailil a'mali ay ya'mala bihi walau marratan wahidatan liyakuna min ahlihi wala yambagi ayyatrukahu mutlaqan bal ya'ti bima tayassara minhu liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadithi al-muttafaq ala sihhatihi idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Baik. Fasal i'lam, ketahuilah, annahu yambagi liman balaghahu syai'un fi fadailil a'mal, bahwasanya seyogianya jika sampai kepada seseorang syai'un, sesuatu, fi fadailil a'mal, berkaitan tentang keutamaan amal. Ya, fadailil a'mal. Jika sampai kita diberitahu, belajar, mendengar, membaca tentang keutamaan sebuah amal, maka apa? Yang bagi ayya'mala bihi, seyogianya ia mengamalkan walau marratan wahidah, walaupun hanya sekali saja.
Bang Erwan mengajarkan, memberitahu tentang bab furusia. Bagaimana berkuda, bagaimana memanah misalnya. Dan ini bagian dari Rasulullah SAW dan keutamaan-keutamaannya. Minimal sekali saja lakukan itu. Walau marratan wahidah. Diajarkan sesuatu misalnya tentang bacaan salawat, kalimat zikir tertentu, minimal laksanakanlah sekali saja, walau marratan wahidah. Kenapa? Liyakuna min ahli, supaya termasuk dari ahlinya, supaya termasuk kelompok ahlinya. Liyakuna min ahli. Kalau disampaikan tentang keutamaan misalnya memakai imamah, mudah-mudahan kita termasuk kelompok ahli imamah. Disampaikan keutamaan tentang saum sunnah, kita laksanakan, insya Allah kita termasuk min ahli saum. Disampaikan tentang keutamaan sedekah, mudah-mudahan kita termasuk ahli sedekah. Tentang ilmu, terus kita pelajari ilmu supaya kita termasuk min ahlil ilm. Dan selanjutnya begitu, walau marratan wahidah, walaupun hanya satu kali. Wala yanbaghi ayatrukahu mutlaqan, ya, tidak pantas dia meninggalkannya mutlaqan sama sekali. Bal ya'ti bima tayassara minhu, ya hendaklah dia melakukan sesuai kemampuannya yang mudah baginya. Ma tayassara minhu liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil muttafaq ala sihhatihi, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disepakati kesahihannya. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi syai'in, jika aku perintahkan kepada kalian sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka laksanakanlah sesuai kemampuan kalian. Laksanakanlah sesuai kemampuan kalian. Dulu pernah diceritakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita yang sangat semangat ibadahnya. Bahkan salat malamnya itu sampai lebih dari 100 rakaat. Allahu Akbar. Ada di antara kita yang lebih dari 100. Allah, mudah-mudahan ya, insyaallah. Sampai 100 rakaat salat malamnya. Disampaikan kepada Rasulullah SAW tentang ini. Apa jawaban Rasulullah SAW? Alaikum bima tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Alaikum bima tutiqun, laksanakan oleh kalian sesuai kemampuan kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, karena Allah tidak pernah bosan sampai kalian merasa bosan. Artinya keistiqomahan. Dalam riwayat yang lain ketika Rasulullah SAW ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amal seperti apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah menjawabnya, adwamuha wa in qalla, amal yang mudawamah, amal yang istiqamah, amal yang terus menerus, amal yang ajeg berkesinambungan, itulah amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mampunya hanya beberapa rakaat tapi dia jaga terus menerus, inilah disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau memang betul 100 rakaat terus dia laksanakan, dia jaga dengan istiqamah, maka amalan itu pun disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaikum bima tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan sampai kalian ada perasaan bosan.
Baik, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Imam Nawawi mengajarkan kepada kita semua dalam pasal ini, hendaklah kalau kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan nasihat, mendapatkan ilmu, mendapatkan sesuatu kaitan dengan keutamaan beramal, maka hendaklah kita mengamalkannya walaupun hanya satu kali. Untuk apa? Supaya kita termasuk min ahlihi, termasuk kelompok dari amal soleh tersebut. Berikutnya, faslun qala al ulama'u minal muhadditsina wal fuqaha wa ghairihim yajuzu wa yustahabbu al amalu fil fadaili wat targhibi wat tarhibi bil haditsid dhaif ma lam yakun mawdu'an. Berikutnya adalah penjelasan tentang qala al ulama. Para ulama berpendapat, para ulama mengatakan. Ulama siapa? Ulama minal muhadditsin, ulama ahli hadis, wal fuqaha, dan ulama ahli fiqih, wa ghairihim, dan selain ahli hadis dan ahli fiqih, yajuzu, boleh, wa yustahabbu, dan disukai, al amal fil fadail, mengamalkan amalan fil fadail yang berkaitan tentang keutamaan beramal, wat targhib wat tarhib, juga yang kandungannya ada targhib wat tarhib, bil haditsid dhaif, boleh mengamalkan walau hadisnya adalah hadis dhaif, dengan catatan malam yakun maudhu'an, asal bukan maudhu', asal bukan hadis palsu. Dhaif itu artinya lemah, maudhu' artinya palsu. Kalau palsu jelas bukan dari Nabi. Maudhu', contoh dulu di pasar orang rame, supaya barang dagangannya laku, dia ngarang-ngarang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'kul badinjan yadkhulul jannah. Siapa yang makan terong masuk surga. Yang ngomong ini penjual terong, supaya orang pada beli terong. Ya, ini ngarang-ngarang kan begitu. Jadi kalau bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka maudhu', maka ini adalah palsu. Kalau dhaif masih boleh, itu pun nanti ada catatan-catatan lain, misalnya ada syawahid, ada hadis-hadis, dalil-dalil lain yang menguatkannya, dan bukan dalam urusan akidah, bukan dalam urusan pokok dalam agama kita, dan kemudian status dhaifnya tidak sampai matruk atau munkar. Kami ingat betul ini disampaikan oleh Al-Maghfurlah Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub ketika kami belajar hadis dengan beliau. Jadi kata beliau, selama hadis ini tidak termasuk dhaifnya matruk atau munkar, dan ketika mengamalkannya pun tidak usah menyandarkan itu kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tapi meyakininya sebagai keutamaan beramal soleh. Tapi juga perlu jadi catatan, dhaif ini bisa dhaifnya dari mana? Mungkin namanya sanad. Sanad ini transmisi. Ketika kami belajar hadis disebutkan begitu. Boleh jadi matannya benar, kontennya, isi dari hadis itu benar, tapi karena jalur periwayatannya ada yang lemah, maka boleh jadi lemah. Dan Masya Allah, orang-orang ahli hadis, ulama ahli hadis ini amat sangat teliti, sehingga tidak salah menyatakan bagaimana status hadis tersebut.
Bukan hanya urusan dengan manusia, tapi dengan binatang pun. Contoh gini, kalau kita punya makanan, kemudian ada kucing ingin makan makanan yang kita punya, lalu kita ambil makanan itu, kita giring kucingnya, pus, 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 seolah kita keluarkan itu makanan, kucingnya keluar, pintunya ditutup, makanannya nggak jadi dilempar. Itu kira-kira berbohong atau? Dalam ilmu hadis, orang yang memperlakukan kucing dengan kebohongan, udah dia nggak bisa dipercaya hadisnya. Tong kucing aja dia bohongin. Begitu. Sampai segitunya. Makanya hati-hati kita ini dalam berbagai urusan kita. Kalau apalagi sampai dicap sebagai pembohong, ngeri kita. Maka dalam ilmu hadis disusun hadis-hadis ini oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau pergi ke sana berguru mencari hadis. Beliau lihat bagaimana siapa meriwayatkan hadis ini dari mana. Sebelum menulis satu hadis, beliau sholat sunnah dulu 2 rakaat. Allahu Akbar. Kita enak sekarang tinggal belajar. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada musnad, kitab-kitab hadis yang lain, tinggal dipelajari saja. Makanya mohon maaf, minimal di rumah kita ini kaum muslimin, karena kita tidak boleh meninggalkan hadis, maka sebaiknya di rumah-rumah kita minimal ada kitab hadis. Minimal apa? Punyalah Sahih Bukhari. Sudah punya ya? Kalau belum bisa dikolektif ini. KM Kampung Sunnah. Di antaranya jualan dah kitab itu. Jangan sampai kita ini ngakunya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak berusaha mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari aslinya. Sahih Bukhari, terlalu tebal, kan ada ringkasannya. Ada Riyadhus Shalihin, ada Jawahirul Bukhari dan lain-lain sebagainya. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi boleh mengamalkan kaitan tentang fadhailul a'mal walaupun itu status hadisnya adalah dhaif selama bukan maudhu', selama bukan palsu. Wa ammal ahkam, adapun berkaitan tentang hukum, kal halali wal harami wal bai'i wan nikahi wat talaqi wa ghairi dzalika fala ya'mal fiha illa bil haditsis sahih awil hasan illa ayyakun fi syai'in min dzalika. Tapi kalau berkaitan tentang hukum, seperti bagaimana menentukan halal, haram, jual beli, pernikahan, perceraian dan lain-lain sebagainya, maka tidak mengamalkan itu illa bil haditsis sahih awil hasan, kecuali dengan hadis sahih atau derajatnya hasan. Illa ayyakuna fi ihtiyatin fi syai'in min dzalika, ya dalam urusan kehati-hatian dalam mengambil sesuatu dari hal itu. Kama idza warada haditsun dha'ifun bikarahati ba'dil buyu' awil ankiha fa innal mustahab ay yatanazzah anhu walakin la yuhib. Ya, pokoknya kalau ada tadi berkaitan tentang hukum dan lain sebagainya, kalau bisa hindari hadis yang dhaif. Untuk apa? Untuk kita benar-benar berdalil dengan dalil yang benar dan yakin dalam mengamalkannya. Satu poin lagi ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innama dzakartu hadzal fasl li'annahu yaji'u fi hadzal kitab ahadits
Ya, anas ala sihhatiha au hasaniha au dha'fiha au askutu anha lidhuhuli an dzalika au ghairi fa aradtu an tataqarrar hadhil qaidah inda matali'i hadzal kitab. Imam Nawawi menjelaskan bahwa beliau dalam menulis kitab Al-Adhkar ini, beliau menyebutkan hadis-hadis yang ditulis dalam kitab ini tentang kesahihannya atau derajatnya adalah hasan, atau juga ada yang dhaif, ada yang lemah. Au askutu anha, atau kata Imam Nawawi, atau aku diam, artinya tidak berkomentar, tidak berpendapat tentang hadis tersebut. Kenapa beliau sebutkan pasal ini? Kata beliau, supaya menjadi keyakinan, supaya menjadi pegangan kaedah bagi orang yang punya kitab ini, bagi orang yang membacanya. Ketika membaca ini jelas, Imam Nawawi tidak mungkin sembarang mencantumkan hadis di sini. Kemudian Imam Nawawi bahkan juga menyebutkan bagaimana kedudukannya. Dan sekarang sudah ada juga yang mentashih, mensyarah kembali kitab ini dengan penjelasan-penjelasan berikutnya. Maka ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah dengan mengkaji kitab Al-Adhkar ini, kita terbimbing untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah berdasarkan dalil-dalil yang sahih, dan insyaallah menjadi kekuatan kita dalam melaksanakan amal dan yakin Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah agar Allah menerima setiap amalan-amalan kita. Baik, kita baca kembali sholawat yang tadi. Mudah-mudahan sholawat yang ditulis oleh Mbah Khalil ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga menjadi ahli ilmu, dan kita semua dikumpulkan oleh Allah bersama hamba-hamba Allah yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sudah hafal? Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan dengan kita membacanya tadi minimal sekali sudah mengamalkan. Insya Allah. Baik, kita akan lanjutkan insya Allah kajian kita berkaitan dengan ini. Ini panjang, kalau dibaca semua ya nanti ya, sampai yaumil qiyamah ini. Ya. Mudah-mudahan terus dan terus tidak bosan kita. Ya, sesekali nanti saya akan kutip mungkin ke belakang atau di tengah, tapi kita berusaha membacanya dengan sebaik-baiknya atau kita sesuaikan dengan kondisinya insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.